Selamat pagi Bunda Ratska, apa kabarnya? Selamat pagi, Miss. Alhamdulillah kabar baik. Miss, apa kabar? Alhamdulillah baik juga. Sudah lama tidak lihat Bunda Rafka, makin cantik aja. Allah, terima kasih. Iya, Rafkanya karena ikut, kan Bun? iya, Rafka ikut di depan bareng ayahnya. Iya, lama ya, Miss, tidak bertemu. Soalnya kan Rafka akhir-akhir ini, selalu diantar sama ayahnya. Berhubung saya juga kan punya kesibukannya di rumah, jadi kita berbagi tugas aja. Iya, Itu, siap Miss. Bunda. Baik, langsung saja lanjut, terhadap, laporan hasil belajar Rafka, Bunda. Iya, Miss. Ya, di sini ada identitas dari Rafka. Alhamdulillah saat ini Rafka sudah, hampir menyelesaikan semester satunya di TK Mekar Arum kelompok A. Untuk tinggi badan Rafka sendiri saat ini sudah mencapai 105 sentimeter dengan berat badan 19 kilogram. Ya, lalu lanjut, mengenai perkembangan nilai agama dan budi pekerti Rafka, Bunda. Alhamdulillah selama semester satu di TKA ini Rafka sudah menunjukkan kemampuan mengenal ajaran pokok agama Islam yang dianutnya. Rafka mampu mengikuti sholat duha dengan disiplin, mempraktikkan adab ketika berdoa, melafalkan Quran surat Al-Fatihah dan Anas dengan fasih, mampu melafalkan doa sebelum dan sesudah makan, mampu melafalkan doa sebelum belajar. Lalu juga ketika ditanya, rukun iman dan rukun Islam, Rafka juga sudah tahu. Lalu ketika, bersama-sama menyebutkan Asmaul Husna juga alhamdulillah sudah tahu, sudah mampu. Lalu juga, Rafka juga dapat menunjukkan perilaku baik seperti menjaga kebersihan, merawat lingkungan kelas, hormat kepada guru serta orang tua, mampu bersikap jujur dan menyayangi teman. Untuk terkait perkembangan Rafka di nilai agama dan budi pekerti ini, alhamdulillah Bunda sudah berkembang sangat baik, di mana mampu mengikuti, ajaran agama yang sudah diterapkan selama di sekolah. Lalu untuk pada semester 2. Guru akan membantu Rafka untuk melafalkan doa masuk dan keluar kamar mandi, serta doa naik kendaraan sehingga Rafka mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Di mana selama semester satu ini, sekolah khususnya untuk kelompok A itu ditekankannya pada doa ketika makan ataupun juga ketika belajar. Jadi untuk, doa masuk dan keluar kamar mandinya memang belum ditekankan sekali ya, Bunda, ya. Jadi nanti diharapkan pada semester 2 guru akan membantu Rafka untuk, mengenal terkait doa-doa tersebut. Lalu, Bu guru juga minta bantuan Bunda di rumah untuk membantu Rafka dalam menerapkan kebiasaan ibadah wajib dan berdoa bersama-sama dalam kegiatan harian di rumah. Mungkin untuk perkembangan nilai agama dan budi pekertinya, sekian Bunda, apakah sekiranya ada yang ingin ditanyakan? Eee, baik, Miss, alhamdulillah ya berarti, terkait perkembangan nilai agama dan budi pekerti, anak saya sudah, berkembang. Mungkin ini sih, Miss, di rumah itu ketika kita sholat berjamaah, anak saya itu sering tangan yang kan harusnya sholat itu tangan kanan di atas ya, tangan kiri di bawah. Nah, anak saya itu sering ya, tangan kanan yang ada di bawah, tangan kiri di atas. Sebelumnya mohon maaf ini Miss izin bertanya, apa mungkin di sekolah kurang, apa ya, seperti kurang diperhatikan gitu terkait gerakan sholatnya, apa kayak gimana ya Miss? Sebelumnya ini mohon maaf sekali ya Miss. Iya, Bunda, tidak apa-apa, Bunda. Iya, Bunda, untuk terkait, penerapan sholat duha di sekolah, biasanya secara berjamaah dengan teman-teman kelompok B, juga dengan teman kelompok A. Biasanya guru, berusaha, Bunda, untuk memaksimalkan, dalam praktik ibadah sholat ini ketika memang guru memperhatikan ada gerakan sholat yang kurang sesuai, guru akan segera, mengembalikan tangan anak untuk bagaimana posisi yang sesuai. Begitupun dengan ketika anak-anak sujud, biasanya ada yang kakinya itu belum naik, guru berusaha untuk memaksimalkan gerakan yang sesuai, sekiranya seperti itu, Bunda. Oh begitu. Baik Miss, terima kasih. Mungkin saya juga, di rumah harus lebih mentertibkan anak saya kembali gitu ya, biar, di sekolah dan di rumah itu, apa namanya, pendidikan bukan pendidikan, pelatihan disiplinnya sama, terus cara Iya. mendidiknya juga sama. Iya, Terima Bunda, kasih Miss. iya, Bunda. Baik, kita lanjut, Bunda, terhadap perkembangan selanjutnya, yaitu jati diri.
di mana selama semester 1 ini Rafka mampu melakukan kegiatan menjaga kebersihan diri dengan mencuci tangan sebelum makan, membawa bekal sehat dan bergizi. Rafka juga mampu menjaga kebersihan lingkungan kelas dengan membuang sampah makanan atau bahan bekas pakai pada tempat sampah. Selain itu, Rafka juga menunjukkan kemampuan untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan fisik motorik di sekolah. Rafka senang berpartisipasi dalam kegiatan senam, menari, bermain seluncuran, berlari bersama teman-teman, dan bermain tangga menjemuk. Rafka juga mampu mengucapkan kata tolong ketika membutuhkan bantuan guru, serta mengucapkan kata terima kasih setelah dibantu. Eee, untuk perkembangan jati diri ini, alhamdulillah Rafka juga sudah berkembang sangat baik, di mana, ketika kegiatan menari juga Rafka dapat fokus mengikuti arahan dari guru tari, ketika senam juga Rafka fokus mengikuti instruktur dari guru, lalu juga, ketika, membawa bekal biasanya Rafka juga senang bercerita terkait, bekal yang dibawakan oleh bundanya, seperti itu. Lalu, harapannya di semester 2 nanti, guru akan mengajak Rafka untuk belajar lebih banyak mengenai regulasi emosi ketika tertinggal dalam berkegiatan dengan cara membacakan buku cerita, bermain peran, dan bermain kompetisi sederhana untuk mengenalkan kepada Rafka terkait menang atau kalah. Jadi izin Bunda terkait, regulasi emosi Rafka, terkadang Rafka itu masih apa ya, emosinya masih perlu distimulasi karena ketika merasa tertinggal apabila bermain, eee, ketika dia tertinggal Rafka akan menangis karena merasa, kurang terima apabila temannya lebih dulu sampai ke tempat yang dituju, seperti itu Bunda. Jadi, seperti contohnya ketika turun dari, area playground ke kelas, ketika temannya ada yang lebih dulu sampai, Rafka akan, tidak terima dan akan teriak menyebutkan nama anak tersebut itu, Bunda. Sehingga guru, akan mengoptimalkan terkait, stimulasi regulasi emosi Rafka, Bunda. Eee, Bu guru juga meminta bantuan Bunda di rumah untuk dapat melatih emosi Rafka dengan sering mengajak, bermain yang dapat membantu Rafka untuk mengelola emosinya dalam berempati dan juga menjalin pertemanan. Apakah sekiranya ada yang ingin ditanyakan, Bunda, terkait perkembangan jati diri Rafka? Ya, baik Miss, terima kasih. Sebelumnya saya meminta maaf gitu ya kepada Miss dan, guru-guru di sekolah guru-guru yang lain di sekolah, jika mungkin, seperti yang Miss sebutkan tadi, anak saya itu, sering menangis itu ya kalau tertinggal atau keduluan apapun gitu sama teman-temannya. Nah, mungkin ini sih Miss, kalau di sekolah itu, Rafka itu gimana ya Miss, kalau misalnya sedang bermain gitu, kemudian ada teman yang ingin meminjam mainan yang sedang dipegang Rafka. Apakah Rafka memberikannya apa gimana? Soalnya kalau di rumah gitu, jika ada saudara yang berkunjung yang sepantaran seumuran sama Rafka, ketika Rafka sedang bermain dan, saudara itu meminjam mainannya, Rafka itu tidak mau Miss, tidak mau memberikan. Nah, apakah di sekolah juga seperti itu? Ya, baik Bunda, terkait, cara bermain Rafka ya dengan teman-teman di sekolah, alhamdulillah Rafka dapat, bergantian gitu ketika bermain. Karena di awal biasanya guru, memberikan penguatan terkait mainan yang digunakan. Apabila mainannya hanya ada satu, biasanya guru, menguatkan kepada Rafka, apabila temannya ingin meminjam, boleh bergantian ya, karena mainannya hanya satu. Rafka boleh, menghitung durasi waktu pergantian mainan tersebut, seperti itu, Bunda. Rafka biasanya, ketika diminta untuk bergantian dengan temannya, baik laki-laki maupun perempuan, dengan senang hati mau bergantian. Dengan catatan di awal itu guru memberikan penguatan tersebut, Bunda. Iya, baik Miss. Tapi mungkin izin bertanya lagi terkait yang ini Miss, sekali lagi boleh? Boleh ya, Bunda. Mungkin ini gimana ya gitu cara saya memberitahu Rafka bahwa meskipun itu mainan Rafka, ketika ada saudara yang berkunjung itu harus, dipinjami gitu. Kayak kan tadi kalau di sekolah dikasih penguatannya karena kan yang di sekolah itu mainan punya bersama gitu ya. Sedangkan Ya. kan kalau di rumah itu, ya Rafka merasa, "Ini mainan saya, kenapa kamu ambil, kenapa harus kamu pinjam?" Gitu. Mungkin itu gimana ya Miss biar kita, selaras gitu cara mendidik Rafkanya. Terima kasih, Iya. Mas. Ya, baik Bunda. Jika untuk, penerapannya di rumah, mungkin Bunda sebelumnya nih, sebelum kegiatan
acara keluarga ini mungkin Bunda memberikan afirmasi kepada Rafka bahwa, di hari apa keluarganya akan datang, ada saudaranya yang usianya sama dengan Rafka, jenis kelaminnya apa, memberikan afirmasi sehingga, sudah mulai tertanam di pikiran Rafka gitu kalau kalau akan ada saudara yang datang dan nanti ketika saudaranya datang, diusahakan bisa bermain bersama Bunda, seperti itu. Baik, Miss, terima kasih. Ya, baik, bisa kita lanjut ya Bunda ke perkembangan Ya, selanjutnya? bisa, silakan, Miss. Ya, di sini terdapat, perkembangan dasar-dasar literasi, matematika, sains, teknologi, rekayasa, dan seni. Selama semester 1, alhamdulillah Rafka mampu menunjukkan minat dan kesediaan partisipasi dalam kemampuan pramenulis yang ditunjukkan dengan, kemampuan menulis nama diri sendiri dan menulis huruf yang dicontohkan guru. Selain itu, Rafka juga menunjukkan minat dalam kemampuan pramembaca yang ditunjukkan dari kemampuannya dalam menyebutkan huruf-huruf yang tercantum pada nama hari. Rafka juga sudah dapat menyimak dan menanggapi orang lain, ketika bercerita dalam berbagai konteks. Seperti ketika guru memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik terkait topik pembelajaran, Rafka mampu menjawab pertanyaan guru dan menceritakan pengalamannya yang berkaitan dengan topik tersebut. Selain itu, Rafka juga senang bercerita mengenai pengalamannya bersama keluarga di rumah. Rafka menunjukkan ketertarikannya dengan kegiatan eksperimen warna, ditunjukkan dengan Rafka yang dengan cepat memahami percampuran cairan 2 warna yang ditunjukkan oleh guru. Iya baik, Bunda, jadi terkait, perkembangan literasi ini, Rafka senang sekali bercerita terkait pengalamannya di rumah seperti bercerita, "Ibu guru, aku kemarin, sama bunda sama ayah ke Borma. Ibu guru, ayah tidak nganterin aku karena ayah lagi ke hotel." Seperti itu, Bunda. Lalu juga untuk terkait, eksperimen warna ini, ketika melakukan praktiknya itu kan di laboratorium ya, Bunda, di laboratorium sekolah. Ketika, guru pendamping itu menjelaskan percampuran warna itu, Rafka sudah tahu, Mmm, bagaimana, percampuran antara warna biru dengan merah. Rafka sudah tahu dengan menjawabnya warna ungu, Bu, seperti itu. Lalu juga untuk, harapannya di semester 2, guru akan lebih melakukan banyak eksperimen seni yang melibatkan bunyi, di mana anak akan mengenal, perbedaan suara bunyi yang dihasilkan dari berbagai benda yang berbeda. Di mana dalam semester 1 ini, guru lebih menerapkan eksperimen terhadap, warna dan kesenian yang berkaitan dengan hasil karya ya, Ibu, ya. Diharapkan nanti, di semester 2 selaku guru saya dapat, memberikan pengalaman anak terkait dengan bunyi. Lalu, mohon bantuannya juga untuk di rumah orang tua dapat mencoba mengenalkan berbagai benda yang terdapat pada sekeliling rumah, sehingga pengetahuan Rafka akan semakin meningkat dan daya nalar kritisnya semakin berkembang. Apakah sekiranya ada yang ingin ditanyakan Ibu terkait perkembangan Rafka? ya, baik, terima kasih, Miss. Mungkin terkait, pra-menulis dan pra-membaca itu, karena di rumah juga saya sering mengajarkan anak saya, karena, meskipun apa ya, anak usia dini itu masih tahap bermain gitu, belajar sambil bermain, tapi kan tidak salah ya, Miss, ya, mengenalkan huruf dan angka gitu. Mmm, Alhamdulillah, Raffi itu udah ini ya, Miss, udah bisa baca kan ya di sekolah juga? Iya, alhamdulillah Bunda, untuk bacanya sudah cukup lancar Bunda. Alhamdulillah. Mungkin ini nih terkait, eee, terkait sikap Rapka gitu kalau di sekolah, terkait etikanya, sopan santunnya, baik itu terhadap teman maupun terhadap guru, itu seperti apa ya, Miss, ya? Ya, baik Bunda, terkait sikap Rafka terhadap guru maupun dengan teman-temannya, alhamdulillah sikap, yang ditunjukkan Rafka itu sangat baik Bunda. Rafka mampu berbicara dengan halus, mampu mengontrol gerak tubuhnya untuk tidak berlaku tidak sopan kepada orang lain. Lalu juga, dari segi, interaksi dengan temannya juga Rafka baik, mampu berteman dengan siapa saja. Jika diminta untuk bergabung dengan teman-teman yang perempuan juga Rafka mampu beradaptasi. Lalu juga terkait dengan, anggota kelompok yang lain seperti kelompok B, Rafka juga mampu bermain bersama Bunda. Heeh. Baik, Miss. Mungkin satu lagi, Miss, terkait ini ya, sekarang kan marak ya meskipun dalam pendidikan anak usia dini itu kayak, korban atau pelaku bullying kayak gitu. Nah, saya itu kan baru
Raffa itu merupakan anak pertama saya, jadi saya masih, kurang memahami gitu apakah, bagaimana ciri-ciri, korban bullying atau bagaimana ciri-ciri pelaku bullying. Nah, untuk anak saya sendiri itu di sekolah apakah, Miss lihat itu, anak saya terdapat ciri-ciri yang menunjukkan dia menjadi korban bullying atau pelaku bullying atau gimana, Miss? Karena, Iya. saya merasa takut gitu, Miss, Iya, berhubung, khawatir ya Raffa Bunda itu ya. dekat banget sama saya, Iya. iya. Iya, alhamdulillah Bunda, selama di sekolah, Rafka tidak memiliki indikasi tersebut, indikasi terkait mengenai korban ataupun menjadi pelaku, di mana Rafka juga sudah cukup memahami ya tindakan yang dilakukan, apakah tepat atau salah gitu Bunda. Adapun ketika Rafka memang, eee eee, apa ya, dijailin gitu sama temannya, Rafka juga segera lapor terkait apa yang dilakukan Mhm. temannya, sehingga guru juga segera menindak, temannya yang berlaku, tidak baik tersebut, Bunda. Oh, begitu. Baik nih, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih untuk semester ini sudah membimbing Rafa, mendidik Rafka, memberikan arahan terhadap Rafka. Terima kasih ya, Miss, dan mohon maaf gitu jika selama 1 semester ini mungkin anak saya banyak merepotkan. Mohon maaf, Miss. Ya, Bunda. Terima kasih banyak juga. Mungkin kita, lanjut sebentar, Bunda, ke proyek penguatan profil pelajar Pancasila, Bunda. Oh, masih Ya. ada? Iya, Bunda, di sini ada Baik, proyek Miss, penguatan ya. profil pelajar Pancasila. Mungkin Bunda juga tidak asing ya, karena, kegiatan ini juga sudah beragam di berbagai sekolah gitu ya, Bunda. Untuk di TK Mekar Arum ini sendiri, Rafka melakukan proyek, Market Day ketika proyek penguatan profil pelajar Pancasila, di mana, topiknya ini berkaitan dengan pasar, Bunda. Rafka berperan Mmm, sebagai penjual yang harus melayani pembeli dan menyiapkan barang dagangannya, di mana harapannya, kegiatan ini mampu membangun tiga dimensi profil pelajar Pancasila, yaitu bergotong royong, dan bernalar kritis. Melalui proyek ini, diharapkan Rafka dapat memiliki rasa tanggung jawab dalam, menyiapkan barang yang akan dijual dan sabar menunggu stand jualannya. Rafka juga memiliki kemampuan kerjasama dengan penjual lainnya ketika berjualan, di mana Rafka berjual untuk menjual Krombo Mini, sedangkan rekannya menjual es cendol. Selain itu juga, Rafka mampu saling mengingatkan untuk membuang sampah pada tempatnya. Rafka juga diajak untuk berpikir kritis, di mana ketika ada pembeli yang bertanya terkait, barang dagangannya, Rafka mampu menjawabnya. Ya, Bunda, apakah sekiranya ada yang ingin ditanyakan? mungkin untuk yang pas market day ini tidak ada yang perlu ditanyakan, soalnya saya sendiri itu hadir gitu menyaksikan anak saya. Ya, Iya, ya, Miss. ya, baik, boleh dilanjut? Ya, terkait informasi tumbuh kembang Rafka, secara umum alhamdulillah Rafka sudah, bertumbuh kembang dengan baik. Adapun area kemandirian yang sudah, berkembang sangat baik, yaitu mampu mengikuti kesepakatan di kelas dan area bermain di luar kelas. Lalu juga, terkait kemampuan fisik motorik, Rafka juga sudah berkembang sangat baik, Bunda. Baik, Miss. Ya, untuk ketidakhadiran Rafka, alhamdulillah Rafka hadir terus ya, Bunda, di sekolah. Mhm. Alhamdulillah memang anaknya sangat antusias sekali dan semangat untuk sekolah. Iya, alhamdulillah Bunda. Next. Ya, di sini terdapat portofolio kegiatan Rafka, Bunda, boleh kita saksikan sama-sama. Iya, jadi ini ada dokumentasi terkait, Rafka ketika melakukan sholat duha bersama-sama, bisa dilihat, Rafka melakukan dengan baik, disiplin, tertib. Lalu juga di bawah terdapat kegiatan Rafka mengikuti senam dengan semangat, mampu mengikuti, Mhm. instruktur dari gurunya, Bunda. Alhamdulillah. Boleh dilanjut? Ya, lalu di sini ada terkait, Rafka mengikuti kegiatan seni dengan baik dan mengikuti arahan gurunya, di mana yang, foto salah satunya ini adalah kegiatan Rafka ketika mengecap pola nyamuk, dan yang kedua ini eksperimen percampuran warna melalui kertas krep yang ditumpuk, di atas pola kelinci. Lalu untuk di bawah, Rafka terlibat aktif dalam kegiatan bekerja sama dengan teman-temannya, yang di meja hijau ini Rafka sedang menyusun taman bermain bersama teman-temannya. Lalu yang salah satunya lagi ini ketika Rafka menjadi penjual di, kegiatan market day, Bunda.
Lanjut? Ya, mungkin, sekian yang dapat saya sampaikan terkait hasil perkembangan Rafka, Bunda. Apakah sekiranya ada yang ingin ditanyakan kembali? Baik Miss, terima kasih. Mungkin ini, saya meminta kepada Miss gitu ya, untuk di semester 2 kalau tidak salah anak saya itu, berkata bahwa nanti ibu guru akan, mengajak anak-anak untuk berjalan ke taman buah. Nah mungkin berarti itu kan tema makanannya Bunda, tema buah-buahan dan sayur kalau tidak salah. Saya meminta tolong gitu kepada, Miss dan ibu guru yang lain untuk lebih menekankan terkhusus untuk Rafka gitu ya, bahwa makan sayur itu sehat, karena di rumah Rafka itu susah sekali makan sayur. Makanya, ini ya, Miss, ya, di sekolah juga bekalnya kadang, tidak Roti ada ya, Bunda, sayurnya ya? gitu iya, makanya minta tolong ya, Miss. Iya, siap, Bunda. Kita sama-sama saling kerjasama. Iya, Ya, mungkin sudah cukup, Bunda? cukup, Miss, terima kasih ya. Iya, terima kasih, Bunda, atas waktunya. Salam untuk Rafka dan Ayah. Selamat berlibur akhir semester, Bunda. Iya, Miss juga. Hasil pengamatan dari kelompok 4 berdasarkan diskusi kelompok kami, tadi melihat kelompok 3 yaitu interaksi antara guru dan orang tuanya itu sudah baik, kemudian penyampaian hasil belajar anak itu secara keseluruhan itu ringkas tetapi tetap jelas itu. Jawaban yang disampaikan guru juga sudah sesuai dengan pertanyaan yang disampaikan oleh orang tua dengan bahasa yang digunakan tidak menyinggung. Kemudian, untuk guru itu perlu menindaklanjuti kegiatan yang menstimulasi agar anak menyukai buah. Dan untuk dokumentasi, setiap aspek itu sudah ada meskipun digabung pada portofolio. Mungkin menjabarkan terkait analisis kelompok 2 dari kelompok 3. Jadi dari kelompok 2 ini melihat penampilan kelompok 3 terkait raport pembagian raport hasil belajar itu, format yang digunakan itu sudah sesuai dengan contoh dari modul. Kemudian guru juga menyampaikan perkembangan anak sesuai dengan elemen dengan spesifik, dijelaskan juga contoh kegiatan yang dilakukan di sekolah dan bagaimana anak menceritakan lingkungan rumah ke gurunya, sehingga menambah pengetahuan guru terhadap keseharian anak yang mempengaruhi perilaku baiknya di sekolah. Selain itu, juga respon orang tua juga sudah baik, orang tua juga bertanya gitu ya terkait hambatan pembelajaran anaknya di rumah dan meminta masukan dan solusi dari ibu guru. Tetapi orang tua juga harus memiliki apa ya, memilih gitu, masalah apa yang seharusnya harusnya ditanyakan kepada ahli gitu, karena guru juga kan tidak mengetahui hal-hal yang lebih spesifik gitu terkait dengan perkembangan anak gitu. Dan juga, guru juga tidak memiliki hak untuk menjawab pertanyaan yang lebih detail seperti misalkan masalah perkembangan ataupun masalah, anak